Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan yang kita akan dengar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya tahu ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Sudah sepanjang hari, sepanjang minggu kita melakukan semua aktivitas kita. Dan sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. By the way, saya tahu juga ini adalah liburan anak-anak sekolah. Sehingga Anda bisa menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Setelah sekian waktu mereka belajar, ada waktunya mereka berlibur. Dan biarkan Tuhan memberkati setiap waktu keluarga yang kita miliki. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan satu minggu ini, di dalam sepanjang minggu ini, khotbah tema besar saya adalah menjadi tawanan roh. Tema besarnya dari ibadah 1 sampai akhir adalah tawanan roh. Dan di dalam setiap sesinya, pagi ini saya akan menyampaikan dengan tema Aku Tahu Siapa Diriku dan Bapakku. Lalu yang kedua, ibadah kedua saya akan berbicara tentang pelatihan yang harus dilalui. Dan yang ketiga saya akan bicara tentang di luar rencana tetapi tidak pernah sia-sia. Dan yang keempat ada ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Dan yang kelima adalah akhirnya aku puas. Jadi semua ini dalam sebuah topik besar yaitu menjadi tawanannya Roh Kudus. Nah menarik sekali tema ini, rema ini yang saya dapat. Mari kita buka bersama-sama, kita mulai firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-38. Buka Alkitab Anda bersama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya tidak ajak kita baca semua, Anda bisa renungkan nanti di rumah. Tapi ada beberapa ayat yang saya ingin kita saksikan bersama, kita baca bersama. Oke? Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu ayat yang ke-31 dan 32. Lalu lanjut ayat 36, 37 dan 38. Oke? Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat 17 sampai 24 kita baca, lalu ayat 31 dan 32, lalu ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Oke, kita baca ya, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu? Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22 sampai dengan 24, mari kita baca sama-sama. Dengan suara yang keras, antusias, jemaat kepada firman Allah. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24. Tetapi asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Loncat di dalam ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Loncat ayat 36. 37 dan 38. Firman Tuhan berkata, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama dengan mereka semuanya. Maka
Menangislah mereka semua, terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Perhatikan ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Di situ Paulus mengutarakan sebuah kalimat atau sebuah pernyataan tentang siapa dirinya. Dia katakan bahwa tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Wow, saya pikir ini sebuah kata atau julukan atau dia melabel dirinya bukan untuk keren-kerenan ya. Wah, apalagi itu tawanan roh. Tapi dia katakan bahwa aku adalah tawanan roh dan aku harus pergi ke Yerusalem meninggalkan Efesus, oke? Kemudian di situ dikatakan tanpa tahu banyak kecuali yang dinyatakan oleh Roh Kudus yaitu penjara dan sebagainya. Lalu ayat yang selanjutnya dia katakan aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Yang penting aku ini bisa sampai garis akhir. Yang penting aku ini bisa menyelesaikan panggilanku. Yang penting aku ini bisa rampung, bisa finish, bisa selesai. Makanya di sesi terakhir nanti malam saya akan bicara akhirnya aku puas. Bahwa Paulus menulis sebuah ayat yang sangat terkenal yang dipakai banyak orang ketika almarhum atau meninggal atau dipanggil Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir. Tapi kalimat itu ditulis setelah orang meninggal. Sementara Paulus menyatakan dirinya bahwa aku sudah selesai, aku sudah sampai garis akhir pada waktu dia hidup. Ternyata kehidupan kita, tentu semua kita rindu untuk umur panjang. Tetapi sukacitanya bukan hanya di umurnya panjang. Tetapi menyelesaikan panggilan. Karena ada orang yang berpanjang-panjangan umur tapi sebenarnya tidak tahu mau kemana. Yang penting tidak mati. Yang penting umurnya panjang. Pertanyaannya kamu selesaikan atau tidak apa yang menjadi panggilanmu. Nah, Paulus mengatakan bahwa aku ini adalah tawanan roh. Lalu aku gak menghiraukan diriku, yang penting aku selesai sampai akhir. Hebat betul. Kata tawanan roh. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang muncul di benak kita ketika kata ini keluar, tawanan roh. Sepertinya hidup di dalam sebuah belenggu. Sepertinya hidup di dalam sebuah penjara. Karena di situ dipakai kata tawanan gitu ya, dalam penjara. Atau kesannya menjadi tidak bebas. Betul loh pastor, seperti mungkin banyak apa yang orang katakan nanti ya kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti hidupmu tidak bebas. Nanti hidupmu ini gak bisa, itu gak bisa. Rasanya kayaknya mengikut Tuhan kok justru kayaknya terbelenggu. Bukan begitu. Dan ketika Paulus menyatakan dirinya, dia berkata tetapi sekarang sebagai tawanan roh, maka ini juga bukan artinya hidup di dalam Tuhan menjadi terbelenggu. Saya jelaskan kepada Anda semua, sehingga kerinduan saya sepanjang minggu ini, sepanjang ibadah ini, akhirnya semua kita di dalam setiap sesi, kita bisa berkata bahwa Roh Kudus, kalau begitu tawan aku. Kalau begitu Roh Kudus, aku bukan hanya ingin hidup menerima janji di mana Roh Kudus dicurahkan, tapi aku juga ingin menjadi tawananmu, tawan aku ya Roh Kudus. Tawan aku, tawan aku. Apa artinya? Rekan-rekan sekalian, tentu menjadi tawanan roh bukan berarti bahwa Roh Kudus itu membelenggu hidup kita, sehingga kita ini tidak leluasa dengan hidup kita. Karena Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, tentu tidak akan bertentangan. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata demikian, firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi prinsipnya kan di dalam Tuhan itu adalah sebuah kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan apa yang Paulus tulis di dalam suratnya, di dalam Roma, satu kali dia bercerita bahwa aku ini adalah manusia celaka. Kenapa? Karena apa yang aku pikir itu baik, apa yang aku tahu itu benar dan baik, justru yang buruk yang aku lakukan. Lalu dia berkata, celakalah aku ini, siapa yang bisa membebaskan aku? Bahwa di hatiku pengen lakukan yang baik, tapi apa yang aku kerjakan justru yang jahat. Lalu Roma berkata, Paulus bilang, tapi syukur kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus, dialah yang memerdekakan aku. Dia yang mengubah hidupku. Lalu jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Ketika kita datang kepada Kristus, bukanlah kita dibelenggu, tapi justru kita dimerdekakan. Nah, kenapa Paulus berkata, tawan aku, Roh Kudus. Tawanan Roh Kudus, saya definisikan begini, kalau Anda mau catat. Paulus dengan rela memberikan kendali hidupnya atau dirinya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehendaknya. Saya ulangi, ketika Paulus berkata, sekarang aku adalah tawanan roh, adalah keputusan dengan rela memberikan kendali hidupnya atau dirinya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kehendaknya. Dengan rela memberikan. Kenapa bisa begitu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, background dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 adalah perjalanan misinya Paulus yang ketiga. Perjalanan misi yang pertama, Kisah Rasul 13 sampai dengan 14. Karena di situ dia dipilih lalu diutus. Lalu Roh Kudus memimpin dia ke Siprus, lalu berjalan perjalanan misi yang pertama oleh Paulus. Lalu misi yang kedua dilanjutkan dari Kisah Para Rasul 15 sampai dengan Kisah Para Rasul pasal 18. Dia pergi ke Filipi, kemudian masuk untuk kota yang pertama di Eropa dan beritakan Injil dan membangun jemaat Tesalonika, Athena, Korintus, Efesus dan sebagainya. Itu perjalanan misi yang kedua. Lalu masuklah perjalanan misi yang ketiga, Kisah Para Rasul 19:21. Kalau Anda perhatikan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke? Ketika dia sampai di Efesus, di situ dikatakan ayat yang ke-7 jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Paulus melayani dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Jadi 3 bulan dia ngajar. Kemudian oleh pemberitaannya itu ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Next, 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi waktu dia datang dia melayani 12 orang. Lalu kemudian selama 3 bulan dia meyakinkan orang-orang di sana. Tapi ada sebagian yang menolak, sebagian menerima. Lalu dia pisahkan orang-orang itu 2 tahun. Dan pelayanan Paulus di situ dikatakan kira-kira 3 tahun di situ lamanya. Karena dia menulis setelah 3 tahun aku melayani kamu. Totalnya kurang lebih 3 tahun ada di Efesus. Lalu di dalam ayat yang ke-31 dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Anda lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu berjaga-jagalah 31 ya. Bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus ada di Efesus selama 3 tahun melayani mereka siang dan malam sampai orang-orang itu hidupnya dibangun dari menerima Roh Kudus sampai menjadi penatua-penatua sebelum Paulus meninggalkan Efesus. Nah, waktu dia berpisah di dalam ayat yang ke-30, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Wow, Paulus begitu dicintai di Efesus.
Karena siang malam Paulus mengajar selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi sampai ayat yang kita baca, Roh Kudus berkata, kamu harus pergi ke Yerusalem. Kamu harus pergi ke Yerusalem. Jadi pertanyaannya kalau ditanya, Paulus, apakah kamu mau pergi atau kamu mau tinggal di Efesus? Menurut Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira kalau Anda ditanya, Anda sebagai Paulus, kamu mau enggak tinggal di Efesus atau kamu pergi ke Yerusalem? Ayo. Kalau Anda lihat kisahnya, maka Anda akan berkata, loh lebih baik aku tinggal. Kenapa? Aku sudah bangun mereka loh. Pagi, siang, malam aku ngajar mereka terus. Kemudian mereka bertumbuh, mereka berbuah. Dan hubunganku dengan mereka ini juga bukan hubungan yang dangkal. Makanya begitu Paulus berkata aku akan pergi dan kemungkinan besar tidak akan ketemu kamu lagi. Semua mereka menangis. Dan mencium dia, memeluk dia. Wah, Anda bisa lihat hubungan yang begitu baik bukan? Sehingga Paulus ini bukanlah meninggalkan Efesus oleh karena sekelompok orang kemudian menolak dia, mengancam dia. Kami bunuh kalau kamu ada di sini. Lalu dia pelan-pelan pergi. Atau pelanggaran yang dia buat atau kesalahan yang dia kerjakan. Bukan itu. Hubungannya begitu indah, begitu manis. Tapi Paulus menyadari bahwa ini saatnya aku harus tinggalkan kalian. Aku harus pergi ke Yerusalem. Dan pertanyaannya, kalau Yerusalem menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, Anda akan pilih, oke, pastor, kalau saya disuruh perhadapkan saya pilih Efesus atau saya pilih Yerusalem, maka saya banding-bandingkan ya. Oke, ternyata di Yerusalem menyenangkan. Waduh, ada banyak hal indah hebat. Oke, baik kalau gitu aku harus meninggalkan kamu dan aku pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem menyenangkan. Karena Yerusalem, aku pilih Yerusalem. Bye-bye. Apakah begitu? Dia bilang begini, aku harus pergi ke Yerusalem. Aku gak tahu di sana apa yang akan aku hadapi kecuali apa yang Roh Kudus kasih tahu, yaitu penjara, penganiayaan yang menanti aku. Jadi dia mengizinkan dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus masuk ke sebuah wilayah yang dia sendiri tidak tahu banyak apa yang akan terjadi kecuali yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan berkata, dalam nama Yesus aku tidak mau. Aku gak mau yang begini. Karena lebih baik bagiku. Better for me to stay di Efesus. Come on man, 3 tahun sudah aku bangun. Dan aku menyenangkan di sini. Hubunganku manis. So, kenapa aku harus pergi ke situ? Disinilah kata kuncinya. Ketika Paulus berkata, aku adalah tawanan Roh Kudus. Aku dengan rela dipimpin. Aku dengan rela Tuhan gerakkan kakiku untuk ke sebuah tempat di mana aku lebih nyaman di situ. Dan menurutku lebih baik aku di sana. Tapi kalau memang ini yang menjadi kehendakmu, bawa aku ke situ. Sekalipun definisi Yerusalem bagiku adalah aku tidak tahu banyak kecuali apa yang Roh Kudus katakan. Bahwa penjara, dari kota ke kota penjara dan sengsara menunggu aku. Dan betul ketika dia masuk Yerusalem, pasal 21, peradilan dimulai. Dia dituntut, dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia naik banding ke Kaisar, dan dia pergi ke Roma di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Tidak menyenangkan bukan ke sana? Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau, Paulus berkata, tawan aku. Tawan aku. Wih, hebat begitu ya. Tawanan roh adalah Paulus dengan rela memberikan kendali hidupnya, dirinya, untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehendaknya. Nah, kenapa dia bisa begitu rekan-rekan sekalian? Kok bisa dia ada sampai di level itu? Nah, saya menemukan ada 2 kunci di sini. Anda boleh catat, kok bisa Paulus sampai berkata bahwa
tawan aku. Aku ini adalah tawanan Roh Kudus. Aku akan pergi ke sana, meninggalkan ini, sekalipun di sana, tidak ideal. Tapi, go ahead. Roh Kudus, tawan aku. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tulis. Dia mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Tulis, ini yang pertama. Dia mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa berkata bahwa tawan aku. Bawa aku ke sana kalau memang Roh Kudus itu yang menjadi kehendakmu. Kenapa? Karena dia mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Di dalam konteksnya Paulus dengan sangat jelas bahwa dia bukan hanya diampuni, lalu ditebus, ketemu cahaya, kemudian dia berbalik dari jalannya dan mengiring Yesus. Tetapi dari awal dia sudah menemukan bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dia mengerti panggilannya bahwa dia akan pergi jauh membawa Injil sampai kepada Roma. Dia mengerti apa yang menjadi tugasnya. Dia mengerti kemana dia harus pergi. Sehingga karena dia mengenali dirinya, dia mengerti apa yang harus dia jalani, apa yang dia harus hadapi, dan kemana dia harus pergi. Sehingga itu juga memberikan ruang yang lebih mudah atau pijaan bagi seorang Paulus berkata, tawan aku. Karena aku ini dipanggil untuk ini. Yaitu memberitakan Injil sampai jauh. Jadi dia mengenali dirinya bahwa aku tidak dipanggil untuk stay. Aku tidak dipanggil untuk menetap. Aku dipanggil untuk pergi. Sehingga ketika dia harus masuk ke satu kota, sebegitu besar cintanya akan kota itu. Wow, begitu nyaman, nikmat, enjoy. Tapi when Roh Kudus katakan move. Lalu dia berkata oke, move. Tuhan, tuntun aku ke sana. Tarik aku ke sana. Bawa aku ke sana. Karena aku tahu memang aku tidak dipanggil untuk stay. Aku tidak dipanggil untuk menetap. Aku dipanggil untuk pergi. Untuk membawa Injil sampai jauh. Dia betul-betul mengenali siapa dirinya di dalam Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita semuanya tahu bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan. Dan kita berkata terima kasih ya Tuhan, dosaku sudah diampuni. Lalu lahirlah menjadi anak-anak rohani di dalam sebuah rumah keluarga rohani. Pertanyaannya, ketika Anda lahir dan Anda bertumbuh, Anda mengenal nggak siapa Anda ini di dalam Tuhan? Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup Anda? Apa yang menjadi panggilannya Tuhan di dalam hidup ini? Karena jika tidak, maka kita semua akan berhenti pada stage anak-anak. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian dipercayai anak-anak, melahirkan anak. Tuhan berkati, karuniai dan berikan kepercayaan untuk membesarkan anak-anak. Pada waktu dia bayi, Anda begitu mengasihi dan mencintainya. Tapi kan harapan Anda adalah ketika anak ini bertumbuh, dia akan diperlengkapi, dia akan mengerti siapa dirinya, dia akan mengerti siapa papanya, dia akan mengerti siapa keluarganya, dia akan dituntun dan dilatih sampai satu hari nanti, nak, kamu harus menghadapi duniamu sendiri, kamu harus bertumbuh, kamu harus dewasa, kamu harus mengenali. Dan pada waktu anak itu mengenali, dia bukan hanya mengenali siapa bapaknya, dia mengenali siapa dirinya. Dan apa yang bisa dia kerjakan. Apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia raih. Apa yang ada di depannya. Kalau dia mengenal orang tuanya, maka dia juga akan tahu warisan apa yang dia miliki. Fokusnya bukan pada apa yang warisan yang diturunkan. Tapi kalau dia bertumbuh dewasa kan makin tahu kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa orang tuanya kerjaannya apa. Seberapa banyak properti yang dimiliki. Orang tua pun kan juga akan menceritakan ke anaknya. Ketika anaknya bertumbuh dewasa dan gede. Sehingga bagi orang tua kan kita tidak berharap bahwa anak kita kecil terus. Gitu. Nah pertanyaan saya setelah 10 tahun Anda jadi orang Kristen. Anda kenali nggak siapa sebenarnya Anda di dalam Tuhan? Karena jika Anda tidak mengenali diri Anda terus ada di dalam level anak-anak, maka rugi karena bayi rohani tidak pernah tahu bahwa dia punya otoritas.
Karena kalau Anda baca di dalam Yohanes, maka Anda akan dapati bahwa, hai anak-anak, aku mengatakan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Pertanyaan saya, waktu kita level anak-anak, sebenarnya kita kenal Bapak kita kayak apa sih? Apakah Anda tahu pekerjaannya apa? Apakah Anda tahu Bapak kita punya penghasilan berapa? No. Bahkan untuk menyebut nama Papa kita aja, kita harus dilatih sekian tahun. Sehingga ketika anak kita bisa memanggil Papa, Daddy, kita sudah senang. Lalu ditanya nama Papa siapa? Kalau dia bisa nyebut, kita langsung merasa. Tapi pertanyaannya, dia tahu nggak kita ini siapa sebenarnya? Dia nggak benar-benar tahu. Cuma dia kenal bapaknya. Pokoknya kalau ada bapak, dia aman. Lebih dari itu, dia nggak tahu. Tapi waktu kamu bertumbuh menjadi anak remaja, hai anak-anak muda, aku berkata kepadamu, kamu mengalahkan yang jahat. Kamu tahu kamu punya kuasa, kamu tahu mengelola kekuatanmu, kamu tahu bagaimana menggunakan otoritas, kamu tahu siapa kamu. Kita mulai tahu dalam nama Yesus, pertumbuhan mulai terjadi. Kenapa? Karena kamu mengenal siapa dirimu. Jadi kalau kamu tidak mengenal siapa sungguhnya aku ini di dalam Tuhan, maka kita rugi karena kita tidak pernah tahu otoritas dan kuasa yang mengikuti langkah kita. Kalau kita tidak betul-betul mengetahui diri kita siapa, maka kita akan gampang menyerah dan kecewa. Makanya ketemu dengan orang Kristen yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ternyata endingnya kecewa sama Tuhan. Kecewa sama ini, kecewa sama itu. Mundur dari Tuhan. Jadi kamu ini selama ini ngapain ke gereja? Kamu tahu Tuhan sayang, kita mengerti bahwa Tuhan sayang kita, good. Tapi apakah kamu bertumbuh betul-betul menjadi seorang anak? Karena 1 Korintus berkata begini, dan saudara-saudara pada waktu itu aku tidak bisa berbicara kepada kamu seperti dengan manusia yang rohani dan dewasa. Karena di antara kamu ada selisih, ada iri, sehingga kamu gak bisa makan makanan keras. Susu terus yang diberikan, keras sedikit mules, keras sedikit gak nyaman, gak bisa kunyah, gak bisa telan. Pencernaan bermasalah. Baru dilatih sedikit gak sanggup ini, gak sanggup itu, gak sanggup. No. Paulus tahu betul siapa dirinya di dalam Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, dengar ya. Bagi saya, waktu kita berkata, aku hidup dengan iman. Maka sebenarnya iman itu membuat kita itu semakin mengenal Allah. Betul ya? Setuju ya? Iman itu kan buat kita semakin mengenal Allah. Tapi tahu nggak bahwa iman itu juga membawa kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Kita lihat Bapa, kita kenal. Kita lihat diri kita, we know who we are. Kita tahu siapa kita. Siapa Yosef Morowijaya di dalam rencananya Tuhan. Cari tahu terus, Tuhan kemana ini? Tuhan aku ini siapa? Karena kan begitu keluarga ya, membesarkan anak, satu hari kamu tahu siapa kamu siap menghadapi dunia, kamu tahu apa yang kamu punya, kamu tahu apa yang kamu bisa, kamu lihat masa depanmu, itu semua jaminan, pokoknya kamu ready. Satu hari nanti kamu akan hadapi dunia, papa mama mendampingimu dan memperlengkapimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa kita di dalam Tuhan? Kita harus mengenalinya. Karena kalau kita tidak mengerti siapa kita, Galatia pasal 4 berkata, dan karena kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Itu oleh Allah. Kamu adalah ahli waris. Kamu berhak menerima. Tapi kalau kamu tidak pernah mengenal siapa dirimu, maka kamu pun gak akan dewasa dan kamu tidak akan menerima warisan apa-apa. Paulus mengetahui siapa dia. Pada waktu Anda mengerti siapa Anda di dalam Tuhan, maka yang kedua, poin yang kedua. Kenapa kok Paulus bisa begitu yakin, begitu berani berkata, tawan aku sebagai tawanan roh. Aku akan pergi ke Yerusalem. Karena satu, dia mengerti siapa dia di dalam Tuhan. Yang kedua adalah dia mengenal siapa Bapa yang memanggilnya.
Seperti yang saya tadi katakan bahwa iman itu membawa kita mengenal, oh ya Aba, ya Bapa. Wow. Posisi kita dipulihkan, kita dekat, kita bisa memanggil dia ya Aba. Itu kan yang kesana. Yang kesini adalah kenapa kamu panggil dia Aba? Kenapa kamu panggil dia Bapa? Karena kamu adalah anak. Dan kalau anak itu dewasa, dia akan menerima ahli waris dan sebagainya dan seterusnya. Jadi yang pertama, Paulus mengerti siapa dia. Dan yang kedua adalah Paulus mengerti siapa Bapa yang memanggilnya. Ayat 22 sampai 24, perhatikan kembali. Ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Cukup bagiku. Aku kenal siapa ini. Ketika Roh Kudus menyatakan tidak semuanya disingkapkan, tapi dia berkata dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Pokoknya selama ini adalah perjalanan yang Bapak inginkan. Pokoknya selama ini adalah tuntunan yang Roh Kudus berikan kepadaku. Maka aku tahu dia bahwa dia adalah Allah yang memanggilku, adalah Allah yang setia. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin tahun ketika kita mengenal Tuhan, membawa kita semakin percaya kepadanya. Level kepercayaan kepada Bapa yang makin besar di dalam hidup ini. Bukan semakin tahun kita menjadi semakin meragukan dia. Bukan makin tahun kenal Tuhan, makin banyak tahu, makin banyak dengar, jadi makin penuh pertanyaan dan semakin sulit dan rumit hidup ini. Tambah tahun mengiring Yesus membuat kita makin percaya, bukan makin meragukannya. Semakin berserah, bukan semakin mempertanyakannya. Paulus ingat kok. Waktu ketika dia diminta sama Roh Kudus untuk sekarang aku akan menuntunmu ke Yerusalem. Dan di situ akan terjadi apa, pokoknya kamu pergi ke sana. Dia ingat bahwa dulu Tuhan panggil aku, Tuhan tunjukkan cahaya. Lalu Tuhan memanggil aku dengan begitu rupa. Lalu kemudian Tuhan khususkan aku di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 untuk mengerjakan misi, untuk pergi, untuk memberitakan Injil. Lalu Roh Kudus menuntunnya, aku ingat bagaimana Tuhan bawa ke Siprus, Antioquia, Ikonia, Listra, Derbe, ketemu si A, ketemu si B. Aku ingat ketika Tuhan bawa ke Makedonia, masuk ke Filipi, ketemu dengan kepala penjara bertobat, ketemu dengan Lydia bertobat. Aku kenal Tuhan yang telah melatih aku. Aku mengenal Bapa yang telah memanggil aku dari awalnya. Dan berjalan bersama dengan aku dan menyertai aku sampai dengan hari ini. Kenapa setelah berjalan sejauh ini, di dalam mengiring Kristus malah muncul banyak pertanyaan dan keraguan. Why? Apakah dengan Anda semakin mengerti dia, Anda semakin meragukan? Atau ketika Anda berjalan semakin mengenal dia, Anda semakin percaya? Sehingga Anda dengan rela berkata, Roh Kudus, tawan aku. Karena aku tahu engkau. Aku mengerti siapa diriku. Dan aku gak bisa menyelesaikan ini dengan kekuatanku. Aku tahu siapa aku di dalam Tuhan. Oleh karena itu. Pimpin aku. Supaya aku bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Finish. Selesai. Aku mengenal siapa Bapa yang memanggilku. Oleh karena itu, tawan aku. Kuasai aku. Kuserahkan seluruh hakku. Karena aku gak akan bisa sampai ke sana. Kalau bukan karena rohmu. Semakin tahun aku mengiringmu. Tidak membuat aku menjadi sulit untuk percaya. Justru aku semakin mudah untuk bergantung kepadamu. Kalau sampai aku ke Yerusalem,
Dan ternyata betul, di Yerusalem sidang peradilan dimulai. Tidak seperti yang aku pikir dan kuharapkan. Tapi aku tahu bahwa rancanganmu lebih tinggi dari rancanganku. Aku tahu bahwa apa yang kau sediakan bagiku lebih besar dari apa yang bisa aku doakan. Aku percaya kepadamu. Kalau sampai aku harus pergi ke Yerusalem dan di sana aku harus berhadapi dengan situasi yang sulit, aku tahu gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan goyah. Ketika Tuhan menyuruh kita pergi dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Lalu muncullah pertanyaan, nanti ini gimana? Nanti kalau kurang ini gimana? Kurang itu gimana? Lalu ingat bahwa bukankah sejauh ini Tuhan mencukupkan kita? Kalau Tuhan menuntun kita untuk pergi, kita juga percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Justru dia semakin bergantung sama Tuhan. Semakin mengenal dirimu dan panggilanmu, semakin kita berkata bahwa aku butuh Tuhan. Aku inginkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika Tuhan membawa gereja Mawar Sharon dengan 2.030-300 melihat seluruh regional di Indonesia, wah semuanya menggebu-gebu merintis. Lalu dalam pergerakan kita ini lahirlah regional-regional di luar Indonesia. Namanya Rose of Sharon Church, Gereja Mawar Sharon, tapi untuk internasional. Lalu ada regional Eropa, lalu ada regional Asia, ada regional Australia, lalu ada regional USA and Canada, gitu ya. Lalu kemudian saya kebagian dipercayai untuk regional Asia, lalu saya mulai bangun tim. Kemudian di dalam tim saya juga berbagai macam orang, dan beberapa di antaranya adalah muda-muda, usianya 20 tahun, 22. Lalu kemarin saya ngobrol dengan anak yang usianya 25 tahun. Kemudian saya bilang, kita mempersiapkan kamu untuk pergi ke negara ini ya. Kamu akan pergi ke negara itu ya. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol itu, lalu salah satu anak ini bertanya, kenapa kok mau ngurusin kita? Karena saya bilang, ini tim saya, ini tim baru semua. Bahkan kamu sendiri baru 25 tahun. Terus dia tanya, kenapa kok mau ngurusin kita? Terus saya jelaskan pertimbangan saya. Terus salah satunya saya berkata begini, saya ingat loh. Waktu saya melayani Tuhan merintis, saya juga di umur-umur kalian. Jadi saya bilang, kalau pada waktu itu saya bisa dipercayakan, maka hari ini saya juga bisa melihat gereja ini mempercayai kamu. Dan kita tidak berubah. Kita pergi merintis, kita tetap membuka jalan untuk orang-orang muda dipakai, karena saya di depan Anda adalah produk kepercayaan. Karena tahun-tahun waktu saya youth, Pastor Philip mendorong saya dan memberikan kepercayaan dan kesempatan. Dan hari ini ketika kita bicara, wah pergerakan ini akan mendunia. Saya harus berhadapan dengan orang yang umurnya 25 tahun. Dan saya katakan kamu harus pergi ke negara sana. Kenapa kok mau ngurusin kami? Ya karena saya rasa kegerakan kita ini dari awal Tuhan mempercayakan orang-orang muda. Dan kita tidak berubah. Dan kita tetap mempercayai. Poin saya apa? Karena gereja ini mengerti panggilannya. Sehingga ketika lihat ini, ketika lihat itu, siapkan orang ini. Utus orang ini. Wah, kalau mau, kalau enak ya semua dikumpulin di sini. Semakin tahun kita kenal Tuhan, semakin mudah untuk percaya. Semakin tahun kita kenal Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Semakin tahun kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan, semakin teguh langkah kaki kita. Yerusalem. Apa yang terjadi di situ? Gak tahu. Tapi kalau Roh Kudus bawa aku ke situ, aku jalan. Kenapa? Tawan aku Roh Kudus. Tawan aku. Kita tutup dengan satu ayat ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3-12.
2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 12. Oke, buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ini tulisan Paulus kepada Timotius, dan surat 2 Timotius ini ditulis di akhir-akhir perjalanan kehidupannya Paulus sebelum dia menjadi martir. Firman Tuhan berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imanmu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Kobarkan karunia. Paulus ini nulisnya waktu di penjara. Surat yang kedua ini. Dia masuk kembali dan dia harus menghadapi putusan pengadilan. Oke? Dia bilang, kamu kobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Jadi Paulus ini menulis, dia sadar betul bahwa dia dalam kondisi yang secara manusia tidak baik-baik saja. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat yang ke-10. Saya undang semua tim Praise and Worship untuk naik dan mempersiapkan. Ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 11. I know who I am. Aku tahu siapa aku. Ayat yang ke-12. Itulah, kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. No problem. Aku hadapi ini semuanya. Kenapa? Aku tahu kok siapa aku. Aku ini ditentukan. Semua ini gak jadi kendala. Aku tahu siapa aku. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Koma, lanjut. 1, 2, 3. Tetapi aku gak malu. Wih, hebat orang ini. Lanjut, 1, 2, 3. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa, lanjut, memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tahu siapa aku. Dan aku tahu kepada siapa aku percaya. Tawan aku, Roh Kudus. Bawa kemanapun kamu mau aku pergi. Berikan tepuk tangan buat firman. Saya undang Anda semua bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita renungkan kembali. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami, berhembus mesra berkarya Allah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Tetap angkat tangan kita, sama-sama katakan mengalir. Roh Kudus, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari angkat tangan kita. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita sembah Dia. Megarada gabarari arara baragari arara. Orepeka dia ku hapaka sekapiara lataki arakaya riarara yara. Hikapiara toko serere bere garara mararia. Imagari alabadaga sekere garara baragara baraka serere rarara. Hikapaka sororo bore garari arara bariaraga. Hikatiara bakaya baka sekere garara barakaya dagaya su. Hidakiara baya sere garara badaga. Unimana gara badagi orara barakaya rara baya gaya rara. Oreka hadaka sekere bere garari arara rara. Ora bakaya rara bara baya gasya rara bara gara bara. Ora mata hasi gara gari rara bara. Ori mata gasya rara bara. Paulus berkata, aku adalah tawanan Roh Kudus. Tapi sekarang aku sebagai tawanan roh. Bukan Roh Kudus membelenggu kita. Tapi adalah keputusan rela. Berkata Roh Kudus, ambil alih semuanya. Kenapa begitu? Karena dia mengerti siapa dirinya. Dan dia tahu siapa bapaknya. Dia tahu setiap panggilan hidupnya tidak akan mungkin bisa tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama berdoa, Tuhan, biarkan kami bertumbuh dan tawan kami Roh Kudus. Kenalilah siapa Anda di dalam Tuhan. Tuhan menebus kita, menjadikan kita anaknya. Tapi bertumbuhlah dan kenali siapa Anda. Kemana Tuhan mau bawa Anda. Apa yang Tuhan tentukan bagi hidupmu. Sehingga dari situ kamu tahu bahwa Tuhan, aku gak bisa sampai kalau tanpa Tuhan. Karena itu tawan aku Roh Kudus. Siapa kita di dalam Tuhan? Siapa kita di dalam rencananya? Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Kenali dirimu. Seperti Paulus begitu teguh dan berkata, untuk Injil ini aku ditentukan sebagai pemberita, sebagai guru, sebagai penginjil. Dan aku tanggung semuanya. Karena aku tahu siapa aku. Dan yang kedua, makin tahun makin mudahlah percaya. Makin tahun bukan makin meragukan dia.
makin tahun, makin bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang memang sudah Dia tentukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan doa yang sama pada pagi hari ini, pada sepanjang minggu ini. Roh Kudus, tawan aku. Roh Kudus, tawan aku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang rindu berdoa bersama dengan saya untuk berkata Roh Kudus tawan aku, angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus tawan aku. Roh Kudus tawan aku. Roh Kudus tawan aku. Roh Kudus tawan aku. Bika bahata kasyada karabata karabara bara bara bata karara bara karara bara bara bara. Rabakata kasyada mana. Kalau engkau harus membawa aku ke Yerusalem, bawa aku ke sana. Tuntun langkahku, kuasai aku, arahkan aku. Sekalipun mungkin aku nyaman untuk ada di Efesus. Mungkin aku lebih menikmati Efesus. Tapi kalau kamu mau aku pergi ke Yerusalem, tuntun aku Tuhan. Karena aku adalah tawananmu. Karena aku tawananmu, aku relakan hidupku. Aku relakan kehidupanku untuk kau pimpin. Untuk kau arahkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.